Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 29 April 2025 dengan judul Diet Penentu Tren. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini hati kami bersuka cita. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 18 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Nenek, apakah ini hotdog sungguhan? Megan bertanya ketika dia melihat crown dog di piringnya. Kami berada di kantin Universitas Loma Linda, dan saya meyakinkan dia bahwa tidak ada daging yang disajikan di tempat itu. Tetapi dengan berhati-hati, dia melihat saladnya. Nenek, apakah nenek yakin ini bukan potongan daging asli? Saya kembali meyakinkannya, tetapi mungkin ada sentuhan ketidaksabaran dalam suara saya. Megan mengangkat matanya dengan serius sebagai anak berusia 4 tahun itu dan menatap langsung ke mata saya. Saya perlu berhati-hati. Nek, ucapnya sungguh-sungguh. Saya belum pernah makan daging apapun dalam hidup saya dan saya tidak pernah menginginkannya. Jadi ketika saya tidak di rumah, saya perlu bertanya. Megan benar. Penelitian nutrisi menegaskan bahwa orang yang tidak memakan produk hewani memiliki tingkat umur panjang yang lebih besar, lebih sedikit serangan jantung dan stroke, lebih sedikit masalah berat badan, lebih rendah kolesterol, tekanan darah, dan lebih sedikit diabetes. Mereka memiliki lebih sedikit kanker payudara, prostat, dan usus besar, dan lebih sedikit wasir. Mereka juga memiliki lebih sedikit batu di ginjal dan kandung empedu, lebih sedikit yang memiliki penyakit ginjal, dan lebih sedikit radang sendi yang menyebabkan encok. Tulang mereka lebih kuat. Mereka memiliki lebih sedikit osteoporosis. Sebuah editorial dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika menyatakan satu pola makan vegetaris total dapat mencegah hingga 97% serangan jantung kita. Meskipun tubuh manusia dapat memperoleh nutrisi dari makanan hewani, namun itu tidak aman terhadap sejumlah besar lemak dan kolesterol yang dimiliki oleh hewan karnivora. Oleh sebab itu, lemak dan kolesterol berlebih menumpuk di dalam aliran darah. Arteri menebal dan menyempit dan terbentuk plak. Persediaan darah ke organ vital berkurang. Tempat dipersiapkan untuk banyak penyakit-penyakit yang mematikan. Dalam rentang seumur hidup, rata-rata orang Amerika pemakan daging mensubsidi pembunuhan 1.000 ayam dan kalkun, puluhan babi, domba, dan sapi
ditambah ribuan makhluk laut. Saat ini makanan Eden sudah diterima. Di mana-mana kita didesak untuk makan lebih banyak buah-buahan, sayuran dan biji-bijian karena mengandung fitokimia, antioksidan, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi diri dari kanker dan ancaman kesehatan lainnya. Para pecinta makanan di masa lalu kini telah menjadi penentu tren masa kini. Entah mereka itu seorang CEO, pengacara, juara tenis, atau ibu rumah tangga. Para vegetaris sangat dihormati. Saat ini, vegetarianisme semakin dipandang sebagai pilihan cerdas, sehat, peduli, dan pilihan yang bertanggung jawab. Tuhan, tolonglah saya untuk bersedia berkorban demi hidup terbaik saya yang sesungguhnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.